Kebajikan apa sih yang membuat kalian itu menjadi orang yang percaya diri, tanggung jawab, disiplin, seperti itu ya. Awal ajaran baru kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini bisa diubah sewaktu-waktu kalau memang perlu diubah. Contohnya, kalau kita sudah disiplin mengerjakan tugas, tidak perlu ada kesepakatan itu karena kalian sudah yakin dengan mengerjakan tugas itu kalian akan lebih baik lagi. Nah, yang diubah apa? Yang perlu kita ubah. Seperti kelas ini kadang tertidur, kalau ada ya, ada yang masih nol seperti itu. Nanti kita akan membuat katanya kelas kita lebih baik lagi membuat kelas. Iman itu apa? Hal-hal apa yang ada dalam diri saya kita. Nyaman saja. Memang untuk ini silakan buat 5. Nah, selanjutnya akan dibahas sama ibu 5. Ya, kita akan buat transportasi A untuk menuju kelas kita kayak tenang kelas kita. Jadi nyaman untuk belajar. Ya. Terus kalian juga ada motivasi dari diri sendiri supaya kalian bisa bertanggung jawab, mandiri, terlepas dengan apa sudah yakin. Tentunya kalau bisa silakan kalian berkalimat apa ya yang akan kita sepakati kelas ini boleh silakan ya silakan buat ini kalimatnya apa ya akan kita yakini atau kita sepakati ya kita sepakati untuk kelas kita supaya menjadi nyaman untuk belajar ya ini silakan kalian tulis kalimatnya kata yang ditulis kata yang ditulis semoga hari ini sesat. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati, perlu kita yakini supaya kelas kita menjadi nyaman untuk belajar. Ya, nyaman untuk bersosialisasi, berteman dengan teman tidak ada masalah. Kalau masih di depan, kan? Pasti itu di depan. Ya, buat kita nyaman, kita buat kelas kita nyaman dengan keyakinanmu hal-hal positif. Kebajikan yang ada dalam dirimu silakan keluarkan supaya kalian juga yakin dengan apa yang kalian lakukan, teman kalian menjadi nyaman, kelas kita menjadi nyaman, belajar menjadi semangat. Sudah selesai, silakan tanda di depan. Sarah tanda di depan. Silakan yang lain.
Coba ibu minta bacakan ke ini ya, asli. Katakan ini apa? Mana itu sialnya? Baca semangat ya. Jangan ribut di kelas, jangan main bola di kelas, jangan menyontek ke Google karena akan merugikan orang lain. Jangan meledek nama orang tua maupun fisik. Kita tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Melakukan pelayanan terbaik sebagai peserta didik. Baik. Kita tidak boleh bermain bola di kelas dan belajar. Jangan lari-lari di kelas. Ada lagi kamu mau membantu asli? Asli? Ya, 5. Kata-kata. Ya. Itu jatuh bukan Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh mencapai saat ulangan atau ujian. Melakukan tugas sesuai apa yang guru suruh dan menjaga keterbatasan menjadi nyaman. Sering-sering pikir bolos pikir. Jangan main bola di kelas. Jangan mengganggu teman yang belum beres mengerjakan tugas. Selalu melakukan kelas atau pikir agar kelas nyaman dan melaksanakan tugas yang diberi oleh guru. Tidak bermain bola di kelas dan tidak saling ejek-ejekan. Baris yang ketiga? Ada? Asli. Kalau meminjam barang harus dikembalikan ke pemilik agar tidak hilang. Tidak boleh rusak fasilitas kelas. Tidak boleh kamar mandi. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak mencoret-coret tembok dan menggunakan ek maupun pulpen.
Kita harus menjaga fasilitas di dalam kelas dan kita tidak boleh mencoret-coret meja. Terima kasih ya. Jadi ini yang kita harapkan ya, supaya kelas kita menjadi nyaman ya. Nah tentunya hal-hal ini bisa dibuat lagi menjadi simpel lagi, nggak sebanyak ini ya kan. Jadi kita membuat suatu kalimat positif, tidak menggunakan kata tidak, kita gunakan kata-kata positif untuk membuat keyakinan kelas. Ya, misalnya dengan tadi tidak merusak fasilitas sekolah atau kelas, berarti bisa dibuat dengan kalimat seperti apa? Buat kalimat seperti apa coba? Menjaga sekolah, menjaga fasilitas sekolah, bisa ditulis di sini. Jadi di sini sekarang dinan kita ya, berarti satu menjaga fasilitas kelas dan sekolah ya kan. Sekarang ada lagi yang tadi dibacakan oleh Lima, bisa disimpulkan kembali ya menjadi kalimat yang lebih simpel lagi. Tadi kan tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh di kelas. Berarti kita harus saling apa? Saling menghargai, ya, bisa ya? Menghargai, tidak boleh mengganggu, saling menghargai, ya kan? Menghargai dan menghormati, betul. Hormati. Terus apa lagi? Tadi tuh tidak boleh nyontek, tidak boleh melihat juga melaksanakan kegiatan. Ada yang buruk di kesannya harus gimana? Jujur, ya, jujur. Ya kan kalian yakin jujur itu bisa kalian nyaman membuat kelas kita balik lagi, ya kan? Jujur. Satu lagi. Tadi tidak boleh memilih teman, berarti gimana kalimatnya? Menghargai dan menghormati ya teman di sini. Guru dan teman, tambahin ya. Guru dan teman. Ini apa lagi? Satu lagi. Ada satu lagi atau udah? Apa lagi coba tambahkan? Tanya. Nah? Disiplin waktu, ya kan? Pas masuk istirahat, jangan main-main di luar dulu, jangan main bola di kelas, ya kan? Disiplin waktu, ya betul. Nah, bisa kalian paham ini? Bisa kalian yakini? Ini kesepakatan bersama-sama. Kalian harus yakin kalau kalian melaksanakan ini, diri kalian itu akan lebih baik lagi, kelas kita juga akan lebih baik lagi, lebih nyaman, ya kan? Lebih nyaman, aman, belajar juga menjadi lebih semangat, ya kan? Ya, nah anak-anak, begitulah ya kita membuat keyakinan kelas. Hal tersebut yang sudah kita yakini, kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus percaya bahwa apa yang akan saya lakukan itu sangat berarti bagi diri saya. Ketika kita melakukan ini, maka kita akan lebih baik lagi dengan teman, dengan guru, dan dalam belajar pun akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ya, untuk membuat keyakinan kelas cukup sekian, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami hormati. Pada acara ini yang pertama adalah acara sambutan perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian acara sosialisasi, tanya jawab dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, ada perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul semuanya dalam acara diseminasi pengentasan budaya positif di SD 135 Turagan. Mudah-mudahan kepada saudara Ibu Hakim dalam melaksanakan diseminasi ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acaranya sukses sampai dengan selesai. Mungkin tidak banyak yang disampaikan yang batas nama demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Siti. Untuk selanjutnya yaitu pembebasan budaya positif di SD 135 Turagan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, salah satu tugas CGP calon penggerak adalah mengimbaskan apa yang sudah didapatkan pada pendidikan CGP ke rekan-rekan sejawat dan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pengibasan budaya positif di SD 135 Turagan. Kami sudah mempelajari satu modul terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan, 1.4 tentang budaya positif. Nah, dari beberapa rincian modul tersebut bisa dikaitkan dan harus kita kaitkan. Dan di sini kita akan menyampaikan kaitan dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Yang pertama yaitu tentang perubahan budaya positif tersebut. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima positif kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, Ibu dan Bapak, di sini ada ada percobaan yang akan kita lakukan. Bapak, Ibu bisa mengikuti arahan yang ada di layar. Yang pertama adalah mengepalkan salah satu tangan. Silakan Ibu kepalkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan di dalam tangan tersebut menyimpan sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat berharga menurut Ibu. Nah, kemudian Ibu menjaga supaya yang berharga itu tidak lepas dari tangan sekuat-kuatnya. Nah, kemudian ada sebelahnya rekan Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan, boleh dengan bujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuat kepala tangan Anda. Masih dikepalkan ya Ibu? Kemudian pertanyaannya,
Apakah Anda atau B yang membuka kepala tangan Anda? Jadi siapa yang bisa membuka kepala tangan Anda yang tadi sudah ada barang berharga menurut Ibu dan Bapak ya? Nah, kemudian apakah Anda atau B yang menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, sekarang masih di kepala Ibu ya. Nah, kira-kira kalau ada teman ingin membuka kepala tangan Ibu, kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh. Bisa disampaikan apa penyebabnya? Karena ini sudah berharga dan punya saya, nggak bisa orang lain nggak bisa mendapatkan. Karena di kaki itu ada benda yang sangat berharga sehingga tidak akan dilepaskan oleh ibu dan bapak, oleh diri sendiri tidak akan dilepaskan. Ya. Nah, di sini juga sama ya. Kalau ada rayuan apapun dari luar, kalau memang kita sudah yakin dalam tangan kita itu ada hal yang sudah berharga sekali bagi kita, tidak akan dilepaskan, tidak akan dibuka seperti itu. Sama saja dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan kita, dengan kontrol diri kita, ya. Jadi kalau kita sudah kuat, sudah yakin dengan keyakinan kita, maka dari luar usaha apapun tidak akan bisa membuka tangan kita seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita akan mempelajari seperti ini. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, siapa yang membuka, siapa yang memegang kendali atau kontrol? Siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Betul sekali. Jadi yang memegang kontrol tangan kita mau membuka atau menutup adalah diri sendiri seperti itu. Nah, ini diibaratkan dengan keyakinan tentang budaya positif. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, pasti kita akan memegangnya dengan kuat. Sama saja dengan siswa. Kalau siswa sudah yakin dengan apa yang ia yakini, pasti dia tidak akan terpengaruh dengan hal-hal eksternal dari luar seperti itu. Ya, nah di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Latar belakang mengapa ada perubahan paradigma belajar. Seperti kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari sistem pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Telah bermunculan berbagai macam problem dalam pendidikan. Di antaranya adalah masalah pemerataan, efisiensi, relevansi, dan mutu pendidikan. Problem pendidikan ini telah membawa Indonesia dalam kancah dunia internasional pada posisi kedua dari terakhir. Ya, berdasarkan latar belakang ini, maka perlu kita perubahan paradigma. Nah, paradigmanya seperti apa? Nah, perubahan paradigma membawa perubahan mindset. Yang salah satunya adalah dulu kita pembelajaran di kelas itu berpusat pada guru. Murid hanya mendengarkan, melihat. Guru yang bercerita, yang berceramah terus. Ya. Nah, sekarang dirubah. Anak menjadi subjeknya, anak yang belajar kita hanya mengarahkan, membimbing, menjadi manajer di kelas. Ya, yang belajar adalah anak. Dulu yang menjadi sumber belajar adalah ilmu dari guru saja. Kalau sekarang bukan hanya dari guru, tapi bisa dari lingkungan, dari media lainnya, ya, dan berbagai macam sumber ilmu bisa didapatkan, bukan hanya dari guru. Bahkan guru kadang kalau kurang update lebih tahu muridnya seperti itu, ya. Jadi sekarang sudah ada perubahan itu. Yang dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid yang bekerja, yang belajar, yang melaksanakan, kita mengarahkan. Dulu sumber ilmu hanya di guru, sekarang sumber ilmu bisa di siswa, bisa dari guru, bisa dari media lainnya seperti itu.
Kemudian kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang kuat. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan dihormati. Ya, jadi disiplin di sini kita akan belajar tentang disiplin positif, bukan disiplin paksaan, ya, bukan disiplin hukuman seperti itu. Kemudian di sini ada juga nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju dengan disiplin tersebut. Ya, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari William Glasser pada Time Control menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi di sini nilai kebajikan yang akan kita muncul itu asal dari diri siswa, bukan dari orang luar, bukan dari kita atau dari lingkungan, tapi dari keyakinan diri. Bagaimana caranya? Akan lebih lanjut. Apa sih nilai kebajikan? Kebajikan yang sudah tahu ya, itu tentang P5. Ya, P5. Di sini ada 6 poin ya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah apa Ibu dan Bapak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, kita akan belajar lebih dalam dan bagaimana cara menerapkannya kepada murid kita. Nah, selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia setiap hari pasti melakukan sesuatu dan itu mempunyai tujuan, termasuk murid-murid kita. Nah, apa itu motivasi? Motivasi merupakan keinginan atau hasrat metode penggerak dalam diri manusia. Motivasi berhubungan dengan faktor psikologi manusia yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia. Sedangkan daya dorong yang di luar diri seseorang ditimbulkan oleh pimpinan. Karena perilaku, apa itu perilaku? Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan perilaku tujuannya apa? Motivasinya apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalnya ini yang pertama, kalau ada seseorang yang datang ke sekolah tujuannya supaya tidak mendapatkan hukuman dari kepala sekolah, tidak mendapatkan cibiran dari teman, nah itu adalah yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini level terendah. Ya. Kemudian ada lagi selevel di atasnya, perbuatan manusia tersebut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya nih, ada si A datang ke sekolah karena ingin datang ke sekolah pagi jam 6.45 misalnya, karena ingin mendapatkan penghargaan paling disiplin, murid paling disiplin atau guru paling disiplin. Nah, itu namanya motivasi level 2 ya, masih belum begitu bagus ya, masih bisa kita tingkatkan lagi. Motivasi yang ketiga, kita berperilaku yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya.
di sini dijelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini tingkat rendah seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi di sini biasanya orangnya berperilaku untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan, ya, yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan seperti itu, ya, kalau kita melakukan sesuatu udah betul, ternyata mendapatkan hukuman, sakit hati ya, kita tidak terima. Nah itu jadi ada pengaruh psikologi atau fisik seperti itu. Kalau memang niat kita berperilaku adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian level yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain ataupun hadiah. Ya, nah dan ini juga masih baru di atas level yang pertama tadi. Jadi kita melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah, ingin dihargai sama orang lain. Kemudian ada level yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku tersebut bersifat internal, bukan eksternal. Kalau kita berperilaku karena kita ingin seperti apa sih diri saya disiplin datang ke sekolah karena apa? Karena saya ingin satu, misalnya, memang itu kewajiban saya, tanggung jawab saya, kemudian menjadi teladan anak didik saya seperti itu, misalnya ya, anak juga bisa seperti itu ya, diyakinkan seperti itu. Jika hal itu sudah muncul bukan karena hal-hal dari luar, maka disiplin tersebut tidak akan dilaksanakan dan tidak akan punah. Itu akan berlanjut terus menerus karena memang dari hati dia sendiri. Ya, itu lebih lama ininya hasilnya, dan bahkan bisa terus menerus bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan lainnya seperti itu. Ya, jadi inilah level yang paling tinggi. Kita akan belajar tentang disiplin yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu yang tadi tentang kebajikan universal. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar kebutuhan dasar. Sebenarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan. Satu persatu akan kita pelajari. Jadi tingkah laku kita, murid kita ini mempunyai dasar-dasar tertentu. Apakah yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Pasti ada kebutuhan yang memang belum dia miliki. Nah, kita akan belajar sebenarnya anak-anak kita ini kebutuhan apa sih yang dicari dalam perilaku sehari-hari. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, ini termasuk kebutuhan fisiologis. Dan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima,
meliputi kebutuhan akan lingkungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita akan belajar nanti contoh-contohnya setelah ini. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Kita diakui kemampuannya di depan teman-temannya. Anak-anak berlaku seperti itu karena ini diakui kemampuannya atau kekuasaannya. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, bebas pilih apa yang dia mau. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan hal yang menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Hubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, di sini ada sebuah cerita. Saya minta bantuan, tolong ibu ini ceritanya dibacakan. Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ketika jawaban Bimo adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku belajar main terus. Ya. Terima kasih Ibu Lili sudah membacakan cerita tentang Bimo. Nah, di sini kalau Bimo berlaku seperti itu, dia balik keluar menuju jalan raya di depan sekolahnya. Pernah ada kejadian seperti itu, ibu dan bapak? Nah, karena pasti anak-anak berperilakunya berbagai macam ya. Nah, ketika ditanya sama ibu gurunya, misalnya dia menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena itu yang pertama kali. Coba kalau Bimo seperti itu, kira-kira kebutuhan apa yang sedang dicari oleh Bimo, yang ingin didapatkan oleh Bimo? Coba kebutuhan apa? Yang pertama, Semangat. coba ya, Bu ini kenapa menjawab kesenangan? Bisa dijelaskan? Karena di situ kan Bimo mengatakan seru. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi dia merasa senang ketika kalau dia dikejar oleh ibu gurunya. Iya. Betul Ibu dan Bapak? Ya, Bimo ternyata membutuhkan kesenangan. Kemudian ada jawaban yang kedua. Kemungkinan jawaban bisa seperti ini. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Seperti itu. Berarti kalau Bimo menjawab pertanyaan, melontarkan kalimat tersebut, berarti apa yang ia butuhkan saat itu? Apa? Pilihannya ada 5. Coba cinta dan kesenangan, Kasih sayang. Kasih dan sayang. Unut mengapa menjawab cinta dan kasih sayang? Di sini Bimo apa maksudnya teh cinta dan kasih sayang dia
eh, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi Bimo itu merasa disayangi oleh ibu gurunya karena ibu gurunya mengejar Bimo gitu maksudnya mungkin. Ya karena sayang takut Bimo teh apa namanya tuh di jalan kenapa gitu jadi dikejar sama bu guru. Kalau yang misalnya orang yang sayang biarin aja anak teh lari dibiarkan sama ibu gurunya. Kalau ini kan dikejar untuk disuruh kembali lagi. Terima kasih Bu Nur ya, betul sekali. Ternyata di sini Bimo itu membutuhkan ya cinta dan kasih sayang dari ibu guru. Kemudian bisa saja jawaban Bimo ketika dia berlari keluar kelas jawabannya adalah aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah kalau seperti itu kira-kira kebutuhan Bimo yang mana yang belum didapatkan? Coba ulangi. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Boleh dijelaskan tadi mana? Kebebasan karena ini Bimo ya pengen jadi ini diri sendiri. Dia pengen bebas main bikin ibu guru ngejar aku. Pengen bebas aja dia mengikuti diri sendiri. Jadi pengen bebas main kejar-kejaran kan itu belum bikin sama gurunya. Jadi dia pengen diri sendiri. Terima kasih Bu Ani. Ada yang menambahkan? Ya, ketika Bimo menjawab, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan tentang ibu ketika saya menguasai untuk kebebasan atau kesenangan? Yang tepat yaitu tentang penguasaan. Ya, penguasaan. Jadi dia bangga, ya bisa membuat ibu jalan seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika Bimo menjawab, aku bosan belajar mewarnai terus. Kira-kira kebutuhan apa yang belum didapat sama Bimo? Apa Bu Halimah? Kan Bimo bosan mewarnai dan dia ingin keluar dari mewarnai dan dia ingin bebas. Terima kasih sekali untuk kita tepuk tangan. Sekali ya. Ya, Bimo itu bosan mewarnai tadi yang memang memerlukan kebebasan. Kemudian, nah di sini beberapa kasus kita coba lagi sosial dua, Yuyun bisa dikasih. Hingga seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibu bahwa dia benci. Bahwa dia benci pada ibu dan gurunya ketika menjawab tidak adalah seperti ini kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Ibu bilang aku tidak boleh bersenang dulu selalu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru berdiri. Ibu guru tidak ingat aku hari ini. Padahal aku pakai seperti kamu kan. Aku sebel dan aku tidak rapi. Awalnya ibu guru menunjuki teman-temanku tidak ada kelas. Bosan, masa belajarku cuma itu aja dengan ibu guru saja. Kasih Bu ya ini. Kasus Dinda ini sering kita temui di kelas Ibu? Sering ya. Nah, jika Dinda bersikap seperti itu, ya, jadi yang nangis sampai rumah mengadu kepada orang tuanya. Katanya gurunya itu tidak sayang. Ya. Ketika ditanya sama orang tuanya, pertama kemungkinan menjawab itu adalah ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah kira-kira kalau jawaban seperti
seperti ini, kebutuhan apa yang ingin didapat oleh Dinda? Kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan apa? Coba, apa Bu Yu? Kesenangan. Betul Ibu dan Bapak? Ya, karena di sini dia senangnya bersenandung, ternyata tidak dibolehkan sama ibu. Dulu tentunya kalau ada hal seperti ini kita bisa mensiasati seperti apa ya, seperti itu. Jadi kebutuhan yang ingin didapatkan oleh Dinda adalah kesenangan. Kemudian jawaban kemungkinan yang kedua yaitu ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jadi terlalu malu. Ini hal sepele, tapi kadang bisa dialami oleh anak-anak kita, terutama anak kelas 1, 2 dan seperti itu. Seperti baru guru tidak bilang seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin didapat oleh Dinda? Sama ibu anak itu cinta dan kasih sayang. Betul bukan Bapak? Betul ya, cinta dan kasih sayang. Jadi hal sepele seperti itu pun bisa menimbulkan atau bisa menambah motivasi anak untuk belajar seperti itu. Kita belajar dari kasih sayang itu. Kemudian jawaban selanjutnya kemungkinan dia seperti aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman guru di kelas. Pernah seperti itu Ibu? Ya. Kalau seperti itu jangan dilakukan lagi, yang saya pernah seperti itu ya. Jangan dilakukan lagi. Ternyata ada juga anak yang tidak suka ketika memang menurut dia kurang bagus gitu jadi ke teman-teman. Padahal menurut kita kan tujuannya kan memotivasi teman-teman yang lain ya. Ternyata tidak seperti itu. Nah kira-kira kebutuhan ini kebutuhan apa yang ingin didapat oleh Dinda? Kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan. Betul Bu Inu, betul kan ada penguasaan. Kemudian kemungkinan jawaban dari Dinda juga seperti ini bisa. Aku bosan, masa belajarku cuma gitu saja, dengerin ibu guru saja. Nah, kira-kira kebutuhan apa kalau seperti ini? Kebutuhan? Ayo, ada yang mau menjawab? Kebebasan mungkin. Betul ya Bapak Guru yang kebebasan, betul sekali ya. Nah, sekali lagi ya kasus yang akan kita bahas satu lagi misalnya. Nah ini Dimas berusia 17 tahun. Jadi kenapa saya menampilkan usia 17 tahun? Ternyata disiplin positif ini bukan hanya untuk anak SD, bukan hanya untuk diri sendiri, bisa untuk anak SMP, bahkan SMA. Ya bisa ditaruhkan di rumah ibu dan bapak ya. Di sini Punten Umi bacakan ininya. Tahun ini Dimas Renat berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kalau jawaban dari Dimas adalah menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin didapat sama Dimas? Ya. Kebutuhan apa? Kesenangan, ya betul sekali kesenangan. Kemudian jika jawaban Dimas adalah biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku, kira-kira kebutuhan apa yang ingin didapat sama Dimas? Kebutuhan apa ini? Kalau kalimatnya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, kayaknya lebih ke penguasaan kalau menurut saya, karena dia merasa jadi bisa di antara teman-temannya
dia merasa eksis. Oke. Ya, boleh ya, boleh bagus pendapatnya ya. Kita pahami lagi kalimatnya. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Ketika dimasuk naik mobil sama teman-teman, kira-kira apa yang dirasakan? Dia bisa masuk ke kelompok teman-temannya, diakui, diajak sama teman. Jadi tidak dikucilkan, tidak disendirikan seperti itu. Berarti kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Kemudian bisa juga jawabannya gini, kalau dikasih tanya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, seperti itu. Kira-kira jawabannya apa? Kebutuhan apa yang ingin didapati Mas? Kebutuhan apa? Kebutuhan bisa dijelaskan Bu Halimah? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi Dimas itu merasa bebas, dia bisa memilih tempat-tempat yang dia suka karena dia sudah bisa menyetir. Ya, betul ya, kemudian tentang kebebasan. Nah ini kasus-kasus yang mungkin sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa nanti kita lebih memahami lagi supaya kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang ingin didapat oleh anak didik kita seperti itu. Ketika kebutuhannya sudah dipenuhi, 5 dasar itu sudah dipenuhi, maka nanti akan muncul motivasi dari dalam dirinya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ya, apa itu posisi kontrol? Kita akan belajar bersama-sama tentang posisi kontrol. Nah, seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah pemantau. Yang keempat adalah teman. Yang kelima adalah manajer. Nah, seperti apa posisi kita jika kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer? Kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Nah, penghukum seperti apa? Jadi kalau seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, aku selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Nah, penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya di matanya melotot dan menghardit. Tanyakan kepada diri Anda, seandainya seperti itu yang dilakukan, bagaimana perasaan murid kita? Ya, guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Udah datang terlambat, dari rumah itu terburu-buru sampai sekolah dipelototin, pelotot dan dirhadi. Nah, hasilnya seperti apa kalau menerapkan sebagai penghukum? Yaitu kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengores kendaraan tersebut dengan takut karena mendendam. Kalau hukum itu akibatnya adalah dendam dalam diri siswa tersebut. Ya. Nah, kemudian ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, di sini bagaimana? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi, Bu kecewa, saya salah ini, seperti itu ya. Kemudian membuat merasa bersalah, nada suaranya luas, harus sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Ibu sangat kecewa, kenapa kamu seperti itu? Nah, di situ
itu hasilnya murid akan merasa bersalah. Saya sudah bersalah oleh buku, terpikir di sini. Ya, kemudian setelah itu dia merasa telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membalikan orang lain. Jadi dia merasa gagal, merasa telah mengecewakan ibu gurunya. Kalau kita posisinya adalah membuat merasa bersalah seperti itu. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu tenang. Nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo kerjakan supaya ibu tidak ditegur sama ibu kepala sekolah. Seperti itu. Ayo. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ketika kita posisi kontrol sebagai teman, mungkin nurut sama kita hanya merasa saja. Guru lain tidak seperti itu karena tidak menjadi rasa teman seperti itu. Nah, teman nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda pada anak. Satu tubuhnya itu merapat pada tubuh dan mata dan senyumnya sambil senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, tidak mandiri. Ketika guru tersebut tidak datang ke sekolah dan diganti guru lain, belum tentu anak tersebut menghargai guru pengganti tersebut. Ya, atau ada guru mata pelajaran datang, belum tentu anak tersebut menghargai seperti guru yang wali kelasnya tersebut. Kalau posisi teman. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan kartu. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pemantau suaranya itu datar, bahasa tubuhnya normal, formal. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Adi bilang, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Jadi guru juga tidak bebas menunggui anak yang belum selesai mengerjakan tugas di kelas. Jam istirahat anak dan guru terganggu. Kemudian posisi kontrol terakhir itu sebagai manajer. Apa itu posisi manajer? Nah, posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pengaruh.
Dengan jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi pun tidak diperlukan. Jadi kalau posisi manajer bisa saja kita kembali ke teman, bisa ke teman tergantung situasi, tapi kembali lagi ke manajer lagi. Jadi situasi orang seperti itu ya. Nah di sini kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kita perlu masuk pada institusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, jadi seperti ini kata-kata jika kita sebagai kontrol manajer, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu telah memperbaiki hal ini? Misalnya ada anak berbuat kesalahan, misalnya. Nah, kita pertama itu adalah menstabilkan. Ya kita mau ngajak ngobrol dulu ya supaya anak nyaman dulu. Kalau nyaman, anak itu bisa dengan tenang, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian baru melakukan. Apakah hal yang tadi kamu yakini berbuat seperti itu? Kalau memang tidak, berarti menjawab tidak itu. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya merasa kecil saya sudah dijahit sama. Oh tidak apa. Kalau ibu menjadi juga, pasti ibu akan marah seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu kita memasuki. Kalau ketika kamu tidak meyakininya, terus kamu meyakini apa? Iya bu, kalau misalnya saya jadi saya harus bersabar, saya harus kontrol emosi, saya harus melakukan ke guru, tidak harus langsung memukul, bisa menjauh seperti itu. Jadi anak mencari solusi sendiri. Gitu. Betul seperti itu? Ya. Bisa kita menanya lagi, apakah hal itu penting bagimu? Ya bu, sangat penting karena ibu dan bapak juga sering mengajarkan untuk menghargai orang lain dan lain sebagainya. Kemudian tanya lagi, nah, itu memang kamu yakini akan orang lain kamu menjadi seperti apa? Akan menjadi orang yang baik, emosi, sabar, atau akan memulainya segera mulai saat ini ibu seperti itu. Bisa ya seperti itu. Nah, posisi manajer itu harus baru tidak aku ya mendekat ke murid. Misalnya tadi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu pak jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya pak untuk mengajar tugas yang tidak bisa pak besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir waktu. Tidak pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahaku untuk memperbaiki ini. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apabila menunjuk jari ke murid, berkata pinggang atau bersikap seolah menyesal, tambah sedih sekali akan membuat murid atau misalnya guru menempatkan diri sebagai teman murid. Nah hal itu kurang baik dan tidak tepat jika kita sebagai posisi manajer. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid itu sendiri. Ya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, di sini ada video bisa untuk dijadikan ini ya referensi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang tadi kira-kira posisi kontrol apa Ibu dan Bapak? Membuat merasa bersalah. Waktu ya, membuat merasa bersalah. Kita lanjutkan lagi. Posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, beda ya Bu ya. Yang barusan posisi sebagai apa Ibu? Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam posisi Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. jika yang barusan itu posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Pemantau atau manajer? Sebagai pemantau. Dia memantau kegiatan muridnya. Kemudian konsekuensinya apa? Lanjutkan lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi Ibu dan Bapak, yang terakhir itu ibu gurunya sebagai apa? Posisinya sebagai manajer. Nah, kira-kira ada tidak refleksi dari teman tentang video tersebut? Ada? Ya, mangga begini. Ya, saya ingin coba merefleksikan dari yang sudah Ibu paparkan. Ternyata kita sebagai guru saat menemukan siswa yang sedang bermasalah, kita harus di posisi sebagai manajer. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan kenapa anak tersebut melakukan salah atau melakukan kesalahan. Mungkin sewaktu-waktu kita di posisi kalau saya pribadi pasti pernah melakukan posisi tadi yang disebutkan, seperti misalkan yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau. Tapi dari itu semua sebetulnya kita bisa merangkum itu semua untuk kita berubah menjadi seorang manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau mempunyai masalah, yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian menyadarkan mereka sadar kenapa mereka harus sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Kemudian anak tersebut komitmen bagaimana caranya agar dia tidak bermasalah lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi komitmen. Jadi kita menanamkan keyakinan kepada anak bahwa ia salah, apa yang harus dilakukan. Kita membimbing, memberikan solusi. Sebenarnya solusi anak sendiri yang memunculkan, tapi kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan positif. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Kemudian kita akan belajar poin tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm contohnya. Ya, kita bisa belajar dari kalimat ini. Ketika kita menggunakan helm ketika mau menaiki kendaraan, tujuan kita apa sebenarnya? Tujuannya supaya selamat, ya supaya selamat, bukan karena takut ditangkap atau ditilang sama polisi. Itu sudah sebenarnya sudah punya keyakinan seperti itu. Itu contohnya Ibu. Jadi saya menggunakan helm bukan karena takut sama orang lain, tapi karena supaya diri saya selamat. Seperti itu contohnya. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan? Ya, kenapa disuruh kalau kita mau makan cuci tangan kan itu apa? Ya, itu contohnya keyakinan yang sudah kita terapkan dalam diri kita sendiri. So, tidak pernah ya kita kalau ketika mau makan nggak cuci tangan, pasti cuci tangan. Nah, di situ keyakinannya ada di diri kita. Nah, di sini peran kita adalah menimbulkan atau memunculkan keyakinan anak supaya dia itu termotivasi dalam diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena dari lingkungan, ya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu apa sih? Nah,
Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Suatu nilai-nilai kebajikan besar yang disepakati secara tersirat dan terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah di sini ini tahapan segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan masalah seperti tadi di video ya. Pertama itu mengapa? Ya kita tanyakan baik-baik ke anak, kemudian kita ajak bicara. Setelah itu muncul dan dia nyaman berbicara, baru kita menstabilkan, memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang tidak sesuai dengan dirimu. Kemudian keyakinan apa yang akan kamu munculkan. Kamu ingin seperti apa? Begitu ya. Nah, di sini langkah-langkah segitiga restitusi menuju posisi kita sebagai manajer di kelas ya. Kemudian pertama, menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi sukses ya, menjadi orang yang sukses, mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Kemudian kita jangan mengkritik dia ya. Kita kalau mengkritik maka tetap akan membuat dalam posisi gagal ya. Jadi kita buat ia menjadi reflektif ya. Maka kita harus meyakinkan si anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah setelah tahap pertama, kemudian tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu kita lakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan teori kontrol semua tindakan manusia, yaitu buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan murid. Jadi kita harus mengenali setiap tindakan murid, jangan langsung menyalahkan, tapi validasi dulu ya kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir ya, posisi restitusi, tahapan restitusi yang terakhir yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2. Kemudian anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kita memunculkan keyakinan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan positif. Ya, nah ini ada contoh video ya, bisa kita ini ya. Tentang 3 tahapan restitusi. Siap sana. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, capek belum marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saya menjadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal itu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak, itu contoh 3 tahapan restitusi. Pertama, validasi, tidak ada yang salah. Kemudian dilanjutkan dengan pertama melestarikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, seperti itu Ibu dan Bapak untuk materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buatin, mohon maaf, saya tadi lupa